albino. Albino, iya. Kita namain ini albino aja. Ibu Yuliana ini. Ini varietas Bima Brebes. Bima Brebes. Nah, ya. Ini ada Maserati. Wah, ini besar mungkin ini, orang bilang bawang bombay, tapi ini bukan bawang bombay. Ini dari biji. Dari biji ya. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, salam jumpa lagi dengan saya Mas Ul Hadi dari Jawa Tengah. Kali ini Jelajah Tani kita sedang berada di Desa Limbangan, Kabupaten Brebes. Kita berada di CV Agropundi Lestari. Nah, pada kesempatan kali ini Jelajah Tani kita akan mencoba mengulas beberapa varietas bawang merah yang bisa dikembangkan untuk ditanam para petani. Sahabat Mutiara, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Yuliana, ya, pemilik dari CV Agropundi Lestari yang khusus untuk menghasilkan pembibitan bawang merah. Nah, Ibu Yuliana, kira-kira sudah dari tahun berapa memulai usaha untuk menangkarkan bibit? Kalau penangkaran bibit itu dimulai dari tahun 2015. Tapi kan kita tidak hanya sekedar penangkar aja, tapi kita juga ada tanam bawang merah sendiri juga. Itu mulai tahun 2002. Jadi dari tahun 2002 kita hanya produksi petani untuk konsumsi. Untuk penangkaran kita mulai tahun 2015 sampai sekarang. Berarti Ibu Yuliana ini sahabat Mutiara sudah hampir 20 tahun bergelut menanam bawang merah. Tentunya sudah banyak pengalaman untuk budidaya bawang merah. Nah, sahabat Mutiara, ini di sini sudah ada beberapa varietas unggulan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Yuliana. Siapa tahu sahabat Mutiara sekalian bisa menjadikan varietas ini untuk alternatif ditanam di lahannya masing-masing. Bu Yuliana, sebelum kita mulai, kira-kira untuk menangkarkan bibit ini tentunya harus ada aspek budidaya yang penting. Nah, karena kita dari pupuk, saya ingin tahu unsur hara apa yang penting untuk mensuplai supaya umbi bibit bawang yang kita hasilkan ini lebih baik. Jadi untuk unsur hara untuk bibit ini, selain faktor tanah, cuaca dan lain sebagainya, juga faktor dari pemupukan. Nah, untuk pembibitan ini kita kan produksinya untuk bibit. Jadi di mana nanti supaya bibit ini tahan simpan dan tidak mudah keropos, itu kita pemupukannya lebih banyak ke fosfat dan kalium. Terutama kaliumnya kita banyakin. Kenapa? Karena agar nanti setelah disimpan beberapa bulan, paling nggak 2-3 bulan itu dia tetap masih bagus, terus tidak banyak yang keropos juga. Oke. Jadi unsur hara kalium dan fosfat sahabat Mutiara untuk menghasilkan umbi bibit yang berkualitas. Nah, Bu Yuliana mau mulai dari mana ini? Dari beberapa varietas ini kira-kira silakan. Di sini ada berbagai macam varietas. Yang pertama karena kita dari Brebes, jadi kita kenalkan varietas lokal dari Brebes dulu, yaitu varietas Bima Brebes. Ini varietas Bima Brebes. Varietas Bima Brebes ini dia termasuk varietas yang tahan di musim hujan dan juga bagus di musim kemarau. Warna merah, rasa dan aromanya pedas dan menyengat. Umur panennya sekitar 50-55 hari. Masa dormansinya juga pendek, minimal 2 bulan sudah bisa ditanam. Itu varietas Bima Brebes ini. Kalau produksinya per hektar bisa produksi per hektar berapa? Kalau Bima Brebes di musim hujan itu standarnya 1/10, tapi kalau musim kemarau bisa lebih dari 1. Tergantung
perawatan juga tentunya ya. Perawatan, cuaca dan kondisi tanah. Kalau tanah-tanah yang bagus bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Oke, varietas selanjutnya. Ini varietas bunga Brebes. Lalu ada varietas Trisula. Ini Trisula karakteristiknya hampir sama dengan Bima Brebes. Warna, rasa, aroma semua hampir sama. Hanya Trisula ini awalnya itu dari biji. Ini awalnya dari biji. Ini sudah generasi ke-10 berarti. Sama dengan Bima Brebes karakteristiknya. Tadi dari segi warna, rasa juga hampir sama. Terus cuma dari umbi ini memang kecil-kecil, harusnya besar karena kekurangan air. Panennya juga kurang maksimal, jadinya ya seperti ini. Tapi secara karakteristik bagus warnanya. Musim hujan juga tahan di musim hujan. Rekomendasikan kita di musim hujan. Trisula. Kemudian ini ada Agrihot. Ini Agrihot. Agrihot ini unggulannya apa ini? Sebenarnya ini kita belum banyak kembangkan, ini hanya sedikit. Ini kan hanya persilangan varietas. Saya kurang tahu varietas apa persilangannya dari Baritsa. Jadi kita hanya sementara hanya untuk koleksi. Koleksi varietas. Ada Agrihot, kemudian ini Tajuk. Tajuk ini varietas dari Nganjuk, Jawa Timur. Varietas lokal. Dia tonasenya juga memang tinggi. Terus ini karena kecil-kecil karena sama kurang air juga. Panennya kurang maksimal juga. Jadi maklum aja, biasanya besar-besar untuk Tajuk. Kemudian ini ada Bali Karet juga sama. Bali Karet biasanya banyaknya daerah dataran tinggi. Dia banyak tanam daerah dataran tinggi. Kemudian ini Maja biasanya banyak dari Majalengka. Banyak varietas di sana. Maja juga, dia warnanya juga. Berarti kalau misalnya dari Majalengka memang dulunya itu lokal Majalengka? Mungkin seperti itu persilangan sih ya, karena memang banyaknya ditanam di daerah sana juga sih. Dataran tinggi apa rendah itu? Masuknya dataran tinggi. Tinggi yang menengah ke atas. Menengah ke atas. Kemudian ini ada Katumi. Katumi ini dulunya infonya itu yang ngembangkan, yang ngasih nama ini penangkar dari Nganjuk yang Pak Akad. Nah itu jadi dinamainnya Katumi. Kemudian disilangkan di Baritsa. Varietas ini akhirnya keunggulannya apa Ibu? Sebenarnya ini keunggulannya warnanya juga merah sih ya. Merah. Kita juga belum banyak tahu ini sebenarnya karakteristiknya apa. Jadi hanya untuk koleksi aja sih, karena kita kan penangkar, jadi ada beberapa varietas. Nanti kita seleksi mana varietas yang kita bisa rekomendasikan ke petani di antara varietas-varietas ini. Oke, siap. Kemudian ini Violeta, ini dirilis baru ini. Ini Violeta hampir sama dengan Trisula sama Bima Brebes. Warnanya juga merah, rasa aroma hampir sama, hanya belum banyak. Ini belum banyak. Kemudian ini ada Maserati. Wah, ini besar mungkin orang bilang bawang bombay, tapi ini bukan bawang bombay. Ini dari biji. Dari biji ya, jadi dari ini biji, hasil F1 Bu ya? Iya, hasil F1 dari biji, hasilnya seperti ini. Ini bagus, warnanya merah, rasa aroma juga pedas, terus menyengat kayak bawang Brebes. Ini kalau ditanam lagi juga bisa, nanti anakannya bisa banyak. Dari biji memang anakannya tidak banyak, paling hanya 1 atau 2 atau 3. Memang karakteristiknya seperti itu. Berarti ini kayaknya potensi untuk dikembangkan. Iya, dengan penanaman tinggal yang nanti luas, ya. penanamannya lebih. Kemudian atur jarak tanam agar bisa diterima pasar. Ya. Kalau jarak tanamnya agak rapat, dia nggak akan besar-besar seperti ini. Kalau besar malah pasar nggak begitu menerima. Biasanya kadang ada pasar yang nggak mau menerima karena terlalu besar. Terlalu besar jadi kadang pasar. Mungkin ukuran size seperti ini bisa pasar mau menerima seperti ini. Ini pasar masih bisa menerima. Makanya dengan ukuran seperti ini kita atur jarak tanamnya agak rapat. Lebih rapat, jadi siasat supaya umbinya lebih kecil dan bisa diterima pasar, jarak tanamnya agak rapat, terus atau mungkin satu lubang tanam itu 2 atau 3 umbi batang, 3 tanaman, nanti bisa rata seperti kalau ini. Dari biji berarti ada penyemaian dulu ya? Iya, ada proses penyemaian. Itu kira-kira berapa hari Bu? Proses penyemaiannya itu 45 hari. 45 hari. Kemudian nanti pindah tanam, panen umur 70-75 hari. Berarti ya sekitar 115 lah, kurang 15 hari panen ya? Iya, ya kalau orang bilang dari biji itu ribet ya, kalau menurut saya tidak.
sama aja intinya dengan yang kita simpan di gudang. Hanya beda tempat penyimpanan benihnya aja. Kalau dari ubi kan kita nyimpannya di gudang. Kalau dari biji kita nyimpannya di lahan. Oh iya, iya betul. Untuk 1 hektar yang dari biji ini butuh berapa kilo Ibu? 1 hektar sekitar 5-6 kilo. 5-6 kilo. Ya, untuk 1 hektar. Ini warnanya memang bagus. Ini Maserati. Maserati. Dari biji juga selain Maserati ada varietas lain. Ini Lokananta. Oh iya, Lokananta. Ini juga dari biji juga ini Lokananta. Ini potensi hasilnya juga sama dengan. Kalau rasanya, aromanya? Ini rasa dan aroma hampir mirip sih dengan yang ini, hanya lebih menyengat, lebih pedas yang ini. Lebih pedas Maserati. Gitu. Okay. Lebih pedas Maserati dengan warnanya juga agak merah. Besarnya sama sih. Kalau dari biji rata-rata memang sama. Besarnya pasti sebesar-besar itu semua. Anakannya juga sama. Nah, satu lagi yang tadi ini mungkin orang bilang dikiranya disebutkan bawang putih, tapi ini bukan bawang putih. Ini bawang merah tapi warna putih. Iya. Ini apa Ibu? Ini mutasi alami atau gimana? Ini sebenarnya bawang merah varietas Bima Brebes. Warna kayak gini mungkin kalau menurut kita ya ada kelainan genetik atau ya mungkin itu tadi ada mutasi alami dari alam atau apa segala macam lah. Jadi satu hamparan itu paling hanya ada 2-3 rumpun ya gitu. Jadi ini udah panen keberapa ini Ibu? Sudah kelima. Berarti generasi kelima. Udah jadi, stabil ya. Ya begitu anak nanti muncul putih lagi. Putih lagi. Rasanya ya tetap sama kayak bawang Brebes, nggak ada perubahan. Cocok ini bawang merah tapi putih. Nanti yang ngasih nama bingung. mau nyambal pakai bawang merah ketemu ternyata putih. Iya. Ini sama dengan kayak bawang merah. Nah, di antara varietas ini yang bisa kita rekomendasikan ke petani, mungkin cocok di musim hujan juga, musim kemarau juga bagus. Itu varietas Bima Brebes dan Trisula. Selama ini yang saya tanam seperti itu. Tapi nanti itu monggo silakan, petani kan punya ini sendiri-sendiri. Ketahanan penyakit juga lebih toleran. Lebih toleran. Terus yang penting kan petani carinya yang tahan di musim hujan. Nah itu saya rekomendasikan ya ini. Kemudian kalau untuk dari biji yang warnanya bisa masuk di pasar dan lain sebagainya, kita rekomendasikan yang ini. Maserati ini. Iya, Maserati. Mungkin petani juga ada yang suka dengan Lokananta, silakan saja. Itu masing-masing petani lah sukanya yang mana. Nanti kita serahkan seleranya ke petani. Kita kan hanya ngasih rekomendasi itu saja seperti itu. Berarti kalau ini varietas ini Ibu sedia bibitnya? Ini sedia, hanya belum banyak. Yang sudah mulai petani, yang sudah mulai kita ini kan ke petani yang Trisula. Itu pun tidak dalam jumlah banyak. Jadi mereka harus inden dulu. Kayak laris Bu ya. Karena produksinya sedikit, kita kan harus bagi-bagi. Terus kita juga harus tanam sendiri juga untuk dikembangkan lagi. Kenapa? Selain itu juga untuk nambah lagi yang dari Trisula ini, kita juga kan ada semai juga yang dari bijinya. Yaitu nanti untuk biar nambah lagi. Siap. Terima kasih ini Ibu waktu dan ininya ilmunya tentang berbagai varietas bawang merah. Saya pun baru tahu ini ternyata banyak ya. Mungkin selain ini pun masih banyak masih lagi. Ada lagi varietas yang lain yang di luar ini. Masih ada lagi, ada beberapa varietas yang lain lagi. Oke sahabat Mutiara, jadi semoga video jelajah tani ini bisa bermanfaat dan silakan share ke media sosial masing-masing. Jangan lupa untuk subscribe dan pentung tanda lonceng di channel YouTube kami NPK Mutiara TV. Like Facebook kami Merauke Tetap Jaya, follow Instagram kami Merauke Tetap Jaya, dan gabung di Telegram komunitas NPK Mutiara dan Hidroponik Mutiara apabila sahabat Mutiara sekalian memang hobi berhidroponik. Stay healthy, jaga jarak, dan salam Mutiara.